إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين أما بعد. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, Bapak Ibu jamaah rahimani Allahu wa iyyakum. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, sehingga di hari ini, di akhir-akhir bulan Dzulhijjah, kita bisa kembali duduk bermajelis ilmu, tentunya dengan terus meminta dan berdoa kepada Allah agar diberikan ilmu yang bermanfaat, diberikan keberkahan ilmu, keberkahan seluruh aktivitas dan kegiatan kita. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum, kita di kesempatan pagi hari ini masih melanjutkan kajian kita tentang Asma'ul Husna, membahas nama-nama Allah yang paling indah, nama-nama Allah yang indah, nama-nama Allah yang sempurna. Nama Allah Subhanahu wa taala hari ini akan kita bahas adalah Al-Wasi'. Al-Wasi'. Nama Allah Subhanahu wa taala Al-Wasi', yang kalau kita terjemahkan secara global adalah Maha Luas. Disebutkan di dalam Al-Quran sebanyak 9 kali. Nama Allah Al-Wasi' disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 9 kali atau 9 ayat. Di antara contohnya dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Baqarah ayat 115, Allahu azza min qail berfirman, fa aynama tuwallu fa thamma wajhullah innallaha wasi'un alim. Kemanapun kalian menghadap, maka di sanalah wajah Allah, dan sesungguhnya Allah maha wasi' dan juga maha alim, maha mengetahui. Disebutkan juga dalam firman Allah yang lain dalam surat Al-Baqarah ayat 248, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wallahu yu'ti mulkahu man yasha wallahu wasi'un alim. Dan hanya Allah lah yang mampu memberikan kerajaan, kekuasaan, jabatan kepada yang Allah kehendaki, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha wasi', al-wasi'. Dan juga di dalam Al-Baqarah ayat 268 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla wallahu wasi'un alim. Demikian juga dalam An-Nisa ayat 130 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa iyatafarraqa yughnillahu kullam min sa'atihi wa kana Allahu wasi'an hakima. Dan dalam Al-Maidah ayat 54 Allah berfirman, dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu wasi'un alim, dan seterusnya.
Intinya adalah Al-Wasi', itu salah satu dari nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita bisa menghambakan diri kepada Allah dengan nama Abdul Wasi'. Boleh, karena Al-Wasi' nama Allah, maka boleh kita menamakan anak kita dengan Al-Wasi'. Al-Wasi' yang arti secara umum adalah maha luas. Bapak Ibu jamaah rahimanallahu wa iyyakum, setelah kita beriman bahwa Al-Wasi' adalah nama Allah, maka berikutnya kita mempelajari maknanya, baik secara umum global maupun nanti secara khusus atau lebih detail. Makna Al-Wasi' bagi Allah secara umum adalah maha luas. Luas apanya? Ini dah. Karena luas insya Allah jelas, luas itu ya lawan dari sempit, terbatas, kecil. Itu kalau secara bahasa. Luas ya lawannya sempit, kecil, terbatas. Kalau luas itu ya tanpa ada batasannya. Sehingga Allah diantara namanya Al-Wasi' yang artinya maha luas. Luas apanya? Maka tentunya luas ya dalam segala hal, baik dalam sifat dan namanya. Allah pun maha luas sifat-sifatnya, maha luas nama-namanya. Artinya apa? Artinya ya nama Allah tanpa ada batasannya, tidak terbatas pada 99 nama, apalagi kurang dari itu. Dan tidak ada seorang pun ulama yang membatasi nama Allah 99. Adapun dalam hadis innalillahi tis'atan wa tis'isman, Allah memiliki 99 nama, itu bukan disebutkan dalam rangka membatasi jumlah, tapi dalam rangka menjelaskan keutamaan nama Allah. Barang siapa yang menghafal, memahami dan mengamalkan 99 nama Allah, dari nama Allah yang banyak sekali, maka akan memiliki keutamaan khusus, sehingga itu bukan membatasi. Sifatnya pun sama, sangat dan maha luas tanpa ada batasannya. Itu luas yang pertama, luas dari sisi nama dan sifat. Demikian juga luas di dalam ilmunya, luas dalam kekayaan Allah, luas di dalam kedermawanan, luas di dalam kekuatan, keperkasaan, hikmah, ampunan, kasih sayang. Itu adalah luas yang dimaksud secara global. Kita akan sedikit menyebutkan secara detail satu atau dua di antara contoh kemahaluasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak akan kita bahas semuanya. Nama, sifat, ilmu, kekayaan, karunia, kekuasaan, kebijaksanaan, rahmat, kasih sayang, kan banyak, tidak mungkin kita bahas satu persatu. Maka kita akan mencoba beberapa contoh kemahaluasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah maha luas dari sisi kedermawanan Allah, kemurahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah maha dermawan, luas dermawannya. Luas pemberiannya. Contoh misalnya, setiap hari kira-kira kalau kita menghitung
Berapa ekor Pak ayam yang disembelih itu Pak untuk dikonsumsi? Kira-kira sampai angka berapa itu Pak? Yang disembelih untuk dikonsumsi ayam. Pernahkah ada cerita atau berita ayamnya habis gitu Pak? Kan tidak ada, itu kan Masya Allah itu. Dan Masya Allah, itulah contoh si as-sa'ah atau sa'ah bukan si'ah, sa'atu judillahi wa karamih, kemahaluasan kedermawanannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesuatu yang kita tidak bisa memikirkannya secara logika kita. Itu baru satu contoh, belum yang lain. Ikan misalnya, para nelayan itu berapa kali mereka pergi melaut, berapa yang sudah dipancing, dijala oleh para nelayan, berapa kali mereka balik ke laut di situ. Itu kan Masya Allah, datang lagi, nggak pernah ada kata punah di situ. Belum lagi telur, padahal ayam itu kan apa setiap hari bertelur Pak? Tidak juga. Tapi Masya Allah kebutuhan kita terpenuhi. Itu kan kedermawanan Allah. Kalau Allah berkehendak bisa saja dijadikan ayamnya ngambek kan gitu. Gitu Pak, coba bayangkan ayam bertelur ya butuh susah, sakit. Kemudian kita dengan seenaknya mengambilnya. Nah kadang kan ayam itu marah, ya dilihat di situ, nyerang kita kalau kita ambil telurnya. Tapi tetap saja bertelur. Nggak ada kata ngambek di situ. Itu contoh, dan masih banyak, tidak mungkin kita sebutkan satu persatu, sulit. Makanya kan maha luas dermawannya Allah, murahnya Allah, pemberian yang tanpa ada batasnya, tidak bisa kita menghitungnya. Ya, banyak hal-hal yang tidak bisa kita pikir dengan logika kita. Ya, kita sudah bismillah, memang kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya sudah diburu, dikonsumsi berkali-kali, tetap aja ada. Itu adalah contoh dermawannya Allah. Belum lagi manfaat yang Allah berikan pada setiap makhluk yang Allah ciptakan. Kemarin ketika daurah di Tawangmangu, di sela-sela daurah kebetulan ditunjuk sebagai panitia, siangnya saya ajak jalan-jalan ke taman obat itu, hortikus apa itu, medikus apa itu yang di Tawangmangu itu. Ada Bang ya, taman yang klinik herbal itu. Nan? Apa yang hortikus, medikus apa gitu, salah. Ya. Di sela-sela materi daurah dengan para masyayikh, biar ada refreshing, karena lumayan dari pagi sampai malam, saya ajak jalan-jalan peserta yang minat untuk masuk ke taman yang medikus itu, hortus medikus itu. Di sana kita pertama dipresentasikan, kedua diajak keliling ke taman-taman obat mereka, diterangkan kita, Masya Allah. Padahal itu sebagiannya, bahkan kebanyakan tanaman di sekitar kita yang kita pandang mungkin rumput, ternyata oleh mereka para dokter, yang mereka orang-orang yang memang dokter pendidikannya,
meneliti, mengembangkan, itu baru di Tawangmangunya, di Kalisoronya, di dekat dengan Grojogan Sewunya. Mereka punya taman di belakang itu, kemudian punya tempat gedung pasca panen, bagaimana cara pengolahan sampai diekstrak jadi kapsul dengan sedetail mungkin. Kemudian punya klinik, setelah itu pun diberikan obat dengan herbal juga. Dan mereka punya 12 hektar di Tawangmangu di atas pun semua ditanami tanaman obat di situ. Belum lagi rekanan-rekanan yang setor tanaman obat di situ. Intinya adalah Masya Allah, itu kan kedermawanan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai tanaman, tumbuhan yang kadang kita injak-injak saja, kan saya pandang ini rumput ini, kita sepelekan, ternyata mereka budidayakan. Diterangkan khasiatnya ini, khasiatnya itu, khasiatnya ini. Ada nama latinnya, ada nama ininya. Tapi nggak hafal, banyak sekali ya. Mereka yang nerangin kok bisa hafal. Ini kita cuma bisa Masya Allah, Masya Allah, Allahu Akbar. Itu contoh kedermawanan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalilnya adalah banyak tentunya. Misalnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, iyakunu fuqara'a yughnihumullahu min fadlih. Jikalau mereka fakir, Allah kayakan mereka. Itu kan contoh dermawannya Allah. Betapa banyak orang-orang yang butuh bantuan, Allah berikan bantuan, Allah buat mereka kaya. Yang kedua adalah luasnya, maha luas. Yang pertama, luas dalam kedermawanan, maha luas dalam ilmu. Ilmunya Allah sangatlah luas, tanpa terbatas. Maksudnya bagaimana? Ya maksudnya Allah mengetahui yang kecil, bahkan sangat kecil, apalagi yang besar. Allah mengetahui yang kita ucapkan, bahkan mengetahui apa yang dalam hati kita, masih dalam benak kita. Allah mengetahui yang tidak nampak, apalagi yang nampak. Itu adalah luasnya ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbeda dengan manusia. Kalau seandainya kita datangkan profesor yang paling cerdas sekalipun, botak kepalanya saking cerdasnya, kita suruh mencurahkan seluruh apa yang dia ketahui dalam otak dia dalam tulisan. Kita sediakan satu lusin bolpen misalnya, kira-kira habis enggak Pak bolpen tintanya itu untuk nulis apa yang mereka semua ketahui? Habis enggak? Belum tentu. Kadang sudah habis pemikirannya, bolpennya masih banyak. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala, seandainya pohon dijadikan pena, lautan semuanya dijadikan tinta untuk menulis ilmunya Allah, tidak cukup. Habis itu penanya, habis itu tinta yang diambil dari seluruh samudra yang ada di dunia ini, habis, tidak cukup. Menunjukkan akan luasnya ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu Allah sebagaimana jelaskan dalam firman-Nya Thaha ayat 98, Allah berfirman, innama ilahukumullahu alladzi la ilaha illahu wasi'a kulla syai'in ilma. Thaha 98. Sesungguhnya Tuhan kalian adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang berhak disembah hanyalah Allah, yang tidak ada Tuhan yang benar kecuali Dia. Wasi'a kulla syai'in ilma, yang mana ilmunya Allah meliputi segala sesuatu. Maka kita tidak akan bisa
bersembunyi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau menyembunyikan apa di HP kita misalnya, dibuat password seribet dan serumit mungkin, sampai yang buat pun lupa. Itu Pak, awal-awal HP kan mungkin sebagian orang buat itu yang namanya pola itu kan, Masya Allah. Pripun jenengan termasuk bikin pola-polanya yang ribet sampai atau enggak di password. Nah, sebagian orang kan ada seperti itu, mencoba untuk menutup rahasianya agar HP itu tidak dibuka oleh orang lain. Dia buat password serumit mungkin dengan pola yang Masya Allah, pernah lihat saya itu, ini gimana itu arahnya, berkali-kali sana sini. Ingatlah, Allah tahu, Allah Maha tahu. Tidak bisa kita bersembunyi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi di rumah, suami istri butuh kepercayaan, tidak perlu ada yang disembunyikan. Kalau masalah HP, kalau saya memang saya password, tapi saya beritahukan passwordnya. Kenapa saya password? Ya biar anak kadang kan ngambil, biar nggak buat macem-macem untuk anak. Tapi kalau istri ya sudah, silahkan passwordnya ini. Takutnya dipencet, nanti salah pencet oleh anak kan gitu. Kalaupun nanti anak punya HP pun saya bilang nggak ada password. Kalaupun ada password saya harus tahu. Jadi semua biar bisa buka kapanpun, siapapun di keluarga bisa untuk memantau. Itu yang kedua, luasnya ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala meliputi segala sesuatu. Yang ketiga, contoh lagi adalah sa'atu khalqillahi ta'ala fi san'ih wa dhalika fi hadhil ard. Maha luasnya ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala, baik yang di daratan, di pegunungan, di lautan, di sungai-sungai, belum langit, berbagai macam bintangnya. Itu sangat luas tanpa batas, tidak ada satupun manusia yang bisa mengetahuinya. Bahkan sampai hari ini terus muncul tanaman yang belum diketahui. Spesies tanaman, hewan baru terus muncul di situ. Padahal bumi sudah ada sejak kapan, wah? Nah kan? Padahal bumi sudah ada sejak kapan di situ. Manusia sampai hari ini para peneliti terus menyampaikan spesies baru, punya nama ini, punya nama itu. Sudah berapa lama mereka meneliti, masih ada ditemukan spesies baru. Itu kan contoh sa'atu khalqillah, luasnya ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbagai macam tumbuhan, berbagai macam binatang di bumi, di langit yang kita tidak tahu namanya. Itu Masya Allah, itulah arti al-wasi', maha luas. Yang berikutnya juga sa'atu rahmatillahi wa maghfiratih, luasnya kasih sayang Allah dan juga ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman dalam Al-A'raf ayat 156, qala adzabi usibu bihi man asya' wa rahmati wasi'at kulla syai'. Azabku, hukumanku, aku akan berikan kepada yang aku kehendaki, yaitu orang-orang yang bermaksiat. Dan Allah tidak menghukum orang yang enggak berdosa.
wala taziru waziratu wizra ukhra, dan tidak ada seorang pun yang berdosa memikul dosa orang lain. Menunjukkan bahwa masing-masing itu bertanggung jawab terhadap amalannya sendiri. Ini Allah berbicara tentang hukuman. Maha adilnya Allah, Allah tidak menghukum kecuali yang salah. Berbeda dengan kita manusia. Bapak ibu punya anak 5, yang salah yang barep adik-adiknya seringkali kena hukuman juga. Gak boleh ini semuanya kan itu. Padahal yang salah cuma 1. Atau seorang guru kepada murid-muridnya yang salah 1, 2, tapi satu kelas kena dampaknya. Saya nggak mau ngajar di kelas itu. Itu manusia. Orang-orang yang tidak salah pun ikut terdampak, ikut dihukum. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala maha luas kasih sayangnya dan ampunannya, maka seberapa banyak dosa yang kita miliki, selama mau bertaubat, maka Allah ampuni. Allah ampuni. Wa rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmatku meliputi segala sesuatu, sampai hewan sekalipun, tumbuhan sekalipun, Allah berikan rahmat kepada mereka, kasih sayang kepada mereka. Lihat burung, bagaimana Allah berikan rahmat kepada mereka. Allah berikan rizki kepada mereka. Dan semuanya itu adalah masih dalam arti al-wasi', maha luas. Yang terakhir, contoh terakhir, saya katakan masih banyak, namun kita nggak akan bisa membahas semuanya. Kita cuma menyebutkan sebagian kecil saja. Nanti bisa direnungi sendiri. Al-wasi', maha luas segala-galanya. Yang terakhir adalah sa'atu syariatillahi subhanahu wa ta'ala. Luasnya, maha luasnya syariat Allah, aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua yang manusia butuhkan ada aturannya. Yang ingin menjadi dokter profesional, ada pedoman dalam Al-Quran. Yang mau menjadi petani pun ada, pedagang pun ada, pemimpin pun ada, suami pun ada, istri pun ada, jadi anak, orang tua, ada petunjuknya. Itu contoh maha luasnya syariat Allah. Maka luas Allah, maha luas, luas dalam aturannya. Maka salah kalau ada orang yang membeda-bedakan, kalau ngomong politik nggak perlu bawa-bawa agama, itu salah. Ada kitab khusus as-siyasatu syar'iyyah, politik yang sesuai syar'i, menunjukkan bahwa syariat Allah sangatlah luas, mencakup segala-galanya. Sampai dalam urusan politik sekalipun tidak bisa dipisahkan. Nah, tidak bisa dipisahkan. Apa yang kita butuhkan ada dalam Al-Quran, ada dalam Sunnah, dalam syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun, apalagi Al-Quran. Banyak sebenarnya petuah-petuah kehidupan yang bisa kita terapkan dari Al-Quranul Karim. Ada satu kitab yang bagus sebenarnya, Qawaid Qur'aniyah, kaedah-kaedah kehidupan di dalam Al-Quran. Beliau menyebutkan penulis menyebutkan 50 ayat
tentang kaidah kehidupan yang dibutuhkan oleh manusia dalam sehari-hari, baik di dalam menyikapi takdir maupun dalam menyikapi masyarakat, problematika masyarakat. Itu kalau diterapkan sungguh luar biasa. Beliau menyebutkan ayatnya, menyebutkan makna, dan menyebutkan praktek yang ada di dalam Al-Quran. Kemudian contoh-contoh dalam masyarakat sekarang ini banyak sekali. Contoh misalnya yang beliau sebutkan, ayat pertama yang beliau sebutkan, wa qulu linnasi husna, kan itu. Berkatalah kepada manusia seluruhnya dengan perkataan yang baik. Manusia itu berarti mencakup umum, mau kerabat, bukan kerabat, mau baik, tidak baik, mau besar, kecil, kenal, tidak kenal, muslim, bukan muslim, linnas. Husna, berkata yang baik. Baik itu mencakup isi maupun caranya. Kalau memberikan contoh beliau, contohnya misalnya Al-Quran ketika mengajarkan berbicara kepada orang tua, wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Contoh ngomong baik kepada kerabat atau orang tua. Ngomong kepada pengemis yang kadang membuat kita jengkel, marah, tidak jelas ini butuh apa tidak. Kadang mereka memaksa. Allah berfirman, wa ammas sa'ila fala tanhar. Bahkan kepada bukan muslim, wajadilu ahlal kitab billati hiya ahsan. Bahkan kepada orang yang mungkin kita pandang stres, enggak genep, idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Itu kan contoh. Kaidah prakteknya ada, wa qulu linnasi husna. Itulah luasnya syariat Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang kedua misalnya Allah berfirman, wala tansawul fadla bainakum. Jangan lupakan karunia kebaikan orang lain. Ini penting dalam muamalah. Seringkali kita susah minta maaf. Seringkali kita sulit memaklumi orang lain karena kita melupakan kebaikan orang lain. Maka Allah berfirman, wala tansawul fadla bainakum. Jangan kamu lupakan kebaikan orang lain. Kita suami istri misalnya, melihat istri salah, kadang kita marahi habis-habisan seolah-olah tidak pernah berbuat baik. Berbuat salah, ingat kebaikannya, kita akan bisa memaklumi. Oh, Masya Allah. Tetangga berbuat salah, ingat kebaikannya, wala tansawul fadla bainakum. Maka dengan mengingat kebaikan orang lain, kalau kita di posisi yang salah, bisa segera minta maaf. Kalau kita di posisi yang dizalimi, maka bisa memberi maaf, memaklumi dengan cara wala tansawul fadla bainakum. Contoh bagaimana pedoman-pedoman hidup sangatlah banyak dalam Al-Quran jika kita mau mentadabburinya dan mengamalkannya. Ya, sangatlah banyak, karena memang inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk, menuntun kepada jalan yang paling benar, baik dalam berakidah, dalam beramal, dalam bermuamalah, berakhlak. Itu memberikan petunjuk yang paling sempurna. Inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Belum aturan makanan, minuman, mana yang halal, mana yang haram. Belum jual beli, mana halal, mana haram, mana itu untuk bisnis, mana itu bisa digunakan untuk tabarruk, untuk tolong menolong. Belum berbagai macam hukuman untuk mencegah kemungkaran dan seterusnya. Maka Allah Al-Wasi', Maha luas, luas syariatnya Allah, luas aturannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan luar biasanya aturan Allah Subhanahu wa ta'ala pasti mendatangkan kebaikan atau menghindarkan keburukan.
Bapak Ibu jamaah rahimallahu wa iyyakum, itu sekilas tentang nama Allah Al-Wasi' yang tidak mungkin kita habiskan dalam 1 jam tentang maknanya. Silahkan direnungi kalau kita mendengar nama Allah, innallaha wasi'un alim. Wasi', Allah maha luas, ditadabburi, direnungi. Luas namanya, luas sifatnya, luas kedermawanannya, luas ilmunya, luas kasih sayang Allah, luas dan banyaknya ciptaan Allah, luasnya syariat Allah, dan seterusnya. Bapak Ibu jamaah rahimallahu wa iyyakum, berikutnya setelah kita mengenal nama Allah Al-Wasi', sebutkan berapa kali Pak tadi dalam Al-Quran? 9 kali. Al-Wasi' itu arti secara global ya maha luas. Luas apanya? Banyak. Maka berikutnya adalah apa buah manis, buah iman, ibadah yang bisa kita lakukan ketika menghafal nama Allah Al-Wasi', membaca atau mendengar. Apa yang harus kita wujudkan dalam diri kita? Amalan apa yang bisa kita lakukan? Ibadah apa yang bisa kita wujudkan? Sikap apa yang bisa kita wujudkan? Karena tadi kita katakan tingkatan tertinggi di dalam perhatikan nama Allah, kalau dia sudah hafal, paham, dia amalkan konsekuensi ibadah di dalamnya. Itu tujuan utamanya. Maka yang pertama adalah buah manis, buah atau faedah dari mengenal nama Allah Al-Wasi', semakin mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, semakin mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Wajar manusia itu kalau kita lihat, kita sendiri memandang, melihat 2 orang, satu yang dermawan, satu pelit, itu kan udah beda kita sikap kita. Kita akan lebih dekat, lebih suka kepada yang dermawan. Itu kita kepada manusia yang dermawannya saja kadang ada niatan tertentu, karena mungkin kadang pekewo, kadang mungkin macam-macam, tapi kita sudah senang kepada yang memberi, yang dermawan. Bayangkan kalau itu kita betul-betul memahami Allah yang maha Al-Wasi', luas ampunannya, luas rahmatnya, luas dermawannya, luas pemberiannya, luas hikmah dan keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah nggak menghukum kecuali yang berdosa. Nggak akan ada musibah yang menimpa orang banyak kecuali yang lain mendiamkan atau menjadi penyebab. Makanya Zainab bintu Jahsyin bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, anahliku wa fina salihun, apakah kami bisa binasa dengan hukuman Allah padahal di tengah-tengah kami ada orang-orang yang saleh? Allah menjawab, na'am, idza kathural khabath, iya bisa kalau kemaksiatan merajalela dan orang pun diam padahal dia mampu untuk mengingkarinya. Jadi kalau ada satu kampung yang salah satu, tidak mungkin Allah menimpakan hukuman kepada kampung tersebut. Yang dihukum cuma satu, kecuali tadi merajalela, orang pun mendiamkannya. Dalam hadis yang lain, Adi bin Umairah, Rasulullah bersabda, innallaha la yu'adzibu al-amata bi'amalil khasah. Allah tidak akan menghukum, menyiksa, menimpakan musibah kepada seluruh orang hanya karena kesalahan sebagian. Hatta yarau al-munqara baina dhahranaihim
wa hum qadiruna ala inkarihi fa in fa'alu dzalika azzaballahu al-khassata wal 'ammah. Sampai kemaksiatan merajalela padahal mereka mampu mengingkari namun diam, maka Allah timpakan hukuman kepada semuanya. Menunjukkan tadi maha adilnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau itu kita fahami, maka kita akan muncul tumbuh cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, dengan mengenal nama Allah Al-Wasi', maka kita semakin berharap dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang itu punya harapan tertinggi kepada Allah, tawakalnya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka akan mendatangkan ketenangan. Tatkala hidup menghadapi berbagai macam kesulitan, sesulit apapun, dia punya Allah maha luas. Allah maha luas. Kalau dakwah di suatu daerah kok terusir, yakin Allah maha luas karunia-Nya. Negeri Allah luas. Kalau dia tidak bisa bekerja dalam satu perusahaan, Allah maha luas. Masih banyak perusahaan yang lain. Kalau kita sakit, maka yakin Allah maha luas. Banyak berbagai macam penyakit, namun Allah juga menurunkan obatnya di situ. Maka tenang di situ. Maka dia pun bisa mengalahkan bisikan-bisikan syaitan di dalam dada yang hanya terus membisikkan keburukan dan keputusasaan. Tapi kalau kita mengenal nama Allah Al-Wasi', bisa kita tepis bisikan-bisikan syaitan yang mengajak kepada keburukan dan keputusasaan. Yang sekarang tentunya kita lihat, Masya Allah, banyak orang-orang yang cerdas secara lembaran kertas pendidikan namun tidak punya akal dalam bersikap. Ya, betapa lihat kita banyak kasus-kasus yang Masya Allah di masyarakat sekarang ini, baik di masyarakat yang kita lihat langsung maupun yang di TV-TV kita lihat beritanya atau kita dengar beritanya. Ini perbuatan yang kadang di luar akal, tapi terjadi. Kenapa? Ya tadi tidak mengenal nama Allah Al-Wasi', maka gampang putus asa. Gampang putus asa. Tidak punya harapan dia, tidak punya cita-cita dia. Tapi kalau mengenal Al-Wasi', dia punya harapan terbesar dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwati fillah jamaah rahimallahu wa iyyakum. Yang berikutnya, buahnya juga dengan mengenal nama Allah Al-Wasi' adalah tidak putus asa dari rahmat Allah dan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala, terkhusus ketika seseorang jatuh di dalam perbuatan dosa atau maksiat. Manusia tentunya kita pernah lupa, kita salah. Wong Nabi saja, Nabi Muhammad, Nabi kita Sallallahu alaihi wasallam, itu pernah salah enggak Pak? Nabi itu salah enggak? Apa maksum? Apa arti maksum Nabi itu? Kita katakan Nabi pernah salah, manusia biasa. Dalam urusan dunia muamalah Nabi pernah salah, maka pernah banyak turun ayat menegur Rasulullah. Bukti Rasulullah pernah salah. Yang enggak salah itu maksum, itu syariatnya. Islam yang beliau bawa itu maksum, tidak ada salahnya sama sekali.
Tapi kalau beliau sebagai manusia, ya manusia, ya makan, ya minum, ya ke pasar, ya lupa, ya salah, wajar untuk menunjukkan kepada kita. Tapi kalau syariat tidak ada salah, ya, kalau syariat tidak salah. Sehingga kita kalau pernah berbuat salah atau sedang salah sekarang ini, maka ingatlah Allah Maha Luas, maka kita pun bangkit lagi dari keterpurukan tadi. Nah, sebagian orang nanggung sekalian sajalah, sudah telanjur banyak kan itu. Kemudian berikutnya yang terakhir, masih baik namun saya bilang terakhir saja, adalah kita berusaha untuk berakhlak dengan yang sesuai sifat Allah Al-Wasi' ini. Maksudnya ya kita harus luas akhlak kita, luas dada kita, kan itu. Kita pun mengikutinya, meneladaninya. Kalau Allah Maha Luas anugerahnya, nikmatnya, kedermawanannya, kita pun sama, mencoba untuk dermawan. Kalau Allah gampang, mudah, Allah Maha Pengampun, maka kita pun jadilah yang gampang memaafkan, gampang mengampuni, memberikan kemudahan kepada orang lain. Jangan mempersulit. Ingat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa memberikan doa keburukan bagi orang yang suka mempersulit orang lain. Allahumma man waliya min amri ummati syai'an fashaqqa alaihi fashaqqa alaihim fashquq alaihi wa man waliya min amri ummati syai'an farafaqa bihim farfuq bihi. Hadis riwayat Imam Muslim. Ya Allah, umatku yang diberikan amanah mengurusi urusan umat, siapapun dia, urusan umat, urusan agama, urusan dunia sama. Kalau dunia ya seperti buat SIM, buat KTP misalnya, kartu ini, kartu itu, pelayanan di rumah sakit misalnya, itu urusan umat, dunia. Urusan agama ya tentang hakim, pernikahan, warisan, wakaf, pendidikan, baik dia sebagai kepalanya bahkan sampai tukang sapunya, itu masuk ke dalam hadis ini. Man waliya min amri ummati syai'an fasyaqqa alaihim, lalu memberikan kesulitan, mempersulit. Harusnya gampang, bisa sekali jalan selesai, kadang enggak. Buat KTP, buat SIM atau buat apalah, paspor, datang sekali bawa 3 berkas. Ini kurang lagi yang 456, datang 456, besok datang lagi 789. Kenapa enggak sekalian kan itu? Belum lagi pungutan ini bayar ini bayar itu, padahal harusnya gratis. Namanya fasyaqqa alaihim. Apa doa Rasulullah? Fashquq alaihi, ya Allah persulitlah hidup dia di dunia maupun di akhirat. Dan sebaliknya, wa man waliya min amri ummati syai'an, dan yang mengurusi umat, urusan umat, farafaqa bihim, memberikan kemudahan selama tidak melanggar aturan, maka farfuq bih, ya Allah berilah kemudahan pada hidupnya. Maka demikian mengakhiri juga kajian kita pada kesempatan pagi hari ini, membahas nama Allah Al-Wasi' dari sisi dalil, kemudian makna, dan yang terakhir adalah faedah, hikmah, serta buah manis amalan ibadah yang bisa kita wujudkan dengan nama Allah Al-Wasi'. Mungkin itu saya akhiri karena saya juga ada acara pertemuan wali santri jam 9, maka mohon maaf tidak bisa memanjangkan sedikit. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.